bisa terus menikmati tausiah dari Pak Ustadz. Dan alhamdulillah pada hari ini juga telah datang dengan selamat. Alhamdulillah Ustadz Muslim juga ada datang kita. Jadi pada hari ini kita ada 2 orang Ustadz, alhamdulillah betapa bahagianya warga Tokyo ini kali ini memiliki nanti ada 4 di sini yang terakhir akan menyelesaikan oke. Selama yang saya pun udah replace ya? Oke. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Tentu kalau ini jajarannya mudah-mudahan kita bertahan sampai tanggal 29. Amin. Mari Pak Ustadz dipersiapkan kajian di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syakirin dan yakin bahwa dikasih masjid. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala bidawatihi wa zaman muharrifatihi wa jalla fi dalam kita nasatan fikrati wa min jahannam ya'mali wa jahada fi sabilillahi wa jahada wa tawafu bi lisan ila yaumil qiyamah abad. Bapak Ibu saya hormati, mari sama-sama seperti biasa sebelum mulai kajian kita pada kesempatan kali ini kita membaca doa mohon ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, terima kasih yang terdepan dan tolong Ustaz Muslim Marzuki. Beliau ini Ustaz saya, meskipun beliau tidak kenal saya kenal beliau. Beliau punya murid, di mana murid itu teman saya. Jadi saya ini juga muridnya beliau. Muridnya Antum ada yang di Al-Azhar, Ustaz. Katanya salam kepada Antum, gitu katanya. Itu salam. Bapak Ibu saya hormati, ini hari terakhir saya untuk amanah saya di Tokyo, tapi bukan berakhirnya hidup saya. Semoga masih bisa bersilaturahim nanti suatu saat lagi. Jadi kata orang itu, kalau belum cukup umur itu jangan menikah, apalagi kalau tidak ada umur, jangan menikah. Kalau nggak berani ketemu jangan silaturahim. Tapi kalau sudah silaturahim jangan sampai putus, ya Pak ya. Yang kedua, saya mohon maaf kalau Pak Medi dan lain sebagainya, saya terlambat Pak. Ternyata Tokyo ini begitu luasnya. Katanya ini masih Tokyo, ya Tokyo, Tokyo Utara, Tokyo Selatan, nggak ada di sini Tokyo Utara Selatan. Ini Tokyo ya, yang Tokyo. Ternyata perjalanan jauh sekali tadi dari Haji Ibu Zah, sama Ibu Nadia kalau tadi. Jadi mohon maaf sampai di sini tadi saya sempat gawe alhamdulillah. Ya baik, kalau Bapak Ibu kita katakan ada di semuanya dalam masih Allah. Saya pada kesempatan kali ini adalah sempurnanya ibadah dengan uang. Saya tidak ambil karena memang ini keberadaan saya selalu amanah di sini di malam terakhir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita meyakini bahwa ketika di situ ada kajian-kajian, di situ ada ya majelis ilmu, tadarus dan sebagainya, maka disitulah Allah menyuruh para malaikatnya untuk menamping kita agar memberkahi kajian kita. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Seperti biasa teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ya, ini nama mukminun naik wa aslihu bainahu itu. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya seorang mukmin, sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Itu yang pertama. Insya Allah Bapak Ibu masih ingat gambar ini. Ini gambar ketika akhir Ramadan kemarin, di mana menunjukkan keutamaan bulan puasa. Bulan puasa itu adalah bulan penuh dengan mengikat ukhuwah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasul puasa.
bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, bulan sosial. Ya, bulan Ramadan itu adalah asal puasa. Ya, ini puasa. Jadi bulan sosial dan bulan di mana di sini orang mukmin itu ditambah. Saya mengambil garis atau kembali pada wilayah bulan sosial. Bapak Ibu dirahmati Allah, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa ada orang yang lain. Saya punya baju seperti ini, bagusnya baju seperti ini karena diberikan sama istri. Istri saya nggak bisa beli baju seperti ini karena saya nggak bisa menjahit. Maka saya minta bantuan orang yang lain. Dan seterusnya, kita memerlukan bantuan orang lain untuk hidup. Disitulah nilai-nilai sosial yang kita miliki. Sama halnya dalam strata kehidupan kita sebagai seorang mukmin, berbagai macam, mulai muslim, kemudian mukmin, kemudian muslim, dan terakhir sampai yang namanya muttaqin. Ya, disinilah muara tertinggi kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Ya, ini saya percepat Pak Munir, katanya ada sesi foto kan ya? Begitu ya? Oh iya. Pak Munir sudah janjikan sih kemarin. Ada ya tetap ya Pak Munir ya tetap. Jadi muara terakhir itu adalah muttaqin, di mana orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut sebenarnya, takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu, sehingga dia menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apapun yang dilarang. Esensinya masih belum di sini. Nah, kita masuk pada wilayah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Di dalam kehidupan ini ternyata di dalam satu apa saya dituduh waktu hari ini ma'ata Allah dan Allah dan sanasi pada minatnya, kita disuruh ambil balancing antara dunia dan akhirat. Kalau kita perhatikan redaksi ayat ini sungguh indah. Carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu akhirat, walatansa nasibaka minat dunia, dan jangan melupakan nasib di dunia. Ini untuk para sahabat ini kalau paling cocoknya ini. Kenapa? Karena seakan-akan bahwa ini mata Allah dan akhirah walatansa nasibaka minat dunia. Karena sebagai para sahabat saat itu banyak yang lebih memprioritaskan akhirat, sehingga rata-rata walatansa jangan lupakan dunia. Tetapi untuk zaman sekarang seharusnya dibalik. Tetapi kita nggak boleh lupa Al-Quran. Walatansa nasibaka minat akhirah untuk kita. Karena banyak dari kita itu lebih mementingkan dunia. Padahal kita diminta itu adalah memang untuk pada wilayah balancing di sini. Jadi keseimbangan. Ya ini bukan beneran ini Bu, Pak ya, belajar ini. Nah, ketika kita disuruh pada wilayah tengah dunia dia, akhirat dia, kemudian kita diperingatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatannya itu adalah ini dengan sumpahnya wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman, orang yang bernasihat saling menasihati. Kata Pak Dubes kemarin itu ketika satu kabar menyampaikan atau mengutip ayat ini. Saya mengatakan di sini ini adalah bentuk peringatan. Kenapa? Karena ada dikatakan benar-benar dalam kerugian. Disampaikan di sini al-insan di sini itu tidak hanya orang mukmin, tetapi orang kafir, orang mukmin semuanya kena. Kita itu termasuk orang yang rugi semuanya. Poin yang pertama yang saya sampaikan, satu, kita disuruh untuk mencari dunia dan akhirat. Yang kedua, kita diminta jangan sampai rugi. Sekali lagi diminta jangan sampai merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang konsep Islam ketika memperhatikan apapun yang ada di alam ini, surat Yunus ayat 101, kulin dulu ada bisa mawati wa ma'afir, kulin dulu ada bisa mawati wa ma'afir, ayat menunjukkan kaum layu minum. Perhatikanlah apapun yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya tidak akan bermanfaat kecuali kau tidak meyakininya. Ketika kita tidak meyakini, maka tidak akan bermanfaat. Tetapi kalimat pertama perhatikan bahwa itu dirahmati Allah, kekurangan kita itu adalah selalu perhatikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ini pohon apel, nah pohon apel. Kalau
seandainya di bawah pohon ini jatuh pohon apel, Pak. Misalnya, pohon apel ini jatuh di sini. Kira-kira kita mau perhatikan atau tidak? Sepengetahuan saya, tidak. Kenapa? Pohon apel jatuh di sini, kita menemukan, kita lihat ke atas, pohon apel biasa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi kalau di bawah ini ada semangka, ada durian, ada ketela, ada macam-macam. Kita baru mau perhatikan, tuh, durian, pohon apel kok durian. Baru kemudian kita mau berpikir, ada sesuatu yang enak di sini. Padahal kalau kita mau berpikir, ternyata semuanya itu bisa menambah keimanan. Dan uniknya, ini kalau dalam Ibrahim 4:25, alangkah kayak Allah masalah kalimatan peribatan. Ternyata kalimat yang baik seperti sebuah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling penting dari sebuah tumbuhan itu apa? Ya Bu, paling penting akar. Seperti apapun juga ini terdepan, selama ini baik, itu baik. Dan ternyata akar itu yang tidak terlihat. Dalam diri seorang mukmin yang paling penting itu adalah imannya, dan itu yang tidak terlihat. Seperti apapun dibahas, seperti apapun diberikan ujian, seperti apapun diberikan fitnah, selama keimanan kuat itu akan tumbuh terus. Tetapi orang mukmin, apakah hanya sebatas pohon yang bagus, kemudian punya akar yang banyak, yang bagus? Tidak. Kenapa? Karena orang mukmin kalau hanya sebatas ini saja, yang terjadi adalah dia hanya dimanfaatkan untuk orang sekitar. Jadi kalau misalnya orang Surabaya, dia dimanfaatkan di Surabaya. Tetapi dilanjutkan pada ayat 25, bukti ulah ini, maka akan diberikan namanya buah-buahan. Di mana buah-buahan ini kemudian dipakai, kemudian dimakan, kemudian dikonsumsi orang yang lebih jauh. Jadi orang mukmin itu tidak hanya bermanfaat pada wilayah sekitar, tapi juga bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Kembali lagi pada poinnya di sini, nomor 3, orang mukmin tidak hanya bermanfaat pada orang di sekitar rumahnya, tetapi dia juga bermanfaat kepada orang yang lebih jauh lagi. Harus ada muncul buah, kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang yang lebih jauh posisinya dari orang mukmin ini sendiri. Saya percepat ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, poinnya ada 3. Yang pertama tadi ya, 1 itu adalah kita harus seimbang, balance. Yang kedua apa Bapak Ibu? Tadi, halo, ayo, Pak. Ya, kalau lupa silakan mikir dulu, saya tak minum dulu. Tahu sini Bu. Kemudian diperingatkan sama Allah, kita itu menjadi orang yang rugi. Yang ketiga, orang mukmin itu harus bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang yang lebih jauh. Itu poinnya, ada 3. Nah, ibadah dalam Islam, Bapak Ibu sudah tahu dan sangat paham, Bapak sudah mengenali hal ini. Ada konteksnya 2, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, hablum minannas itu sudah sangat banyak sekali di Jepang ini, khususnya di Tokyo ini ya. Orang Jepang begitu bagusnya adalah hablum minannasnya. Yang pertama hablum minallah. Pertanyaan Pak Bu, kalimat ini benar atau salah? Ada yang benar, ada yang salah. Benar atau salah? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita. Betul ya? Betul. Salah Pak Cahaya. Kenapa? Kalau menit kenapa dapatnya? Pertama bulan puasa itu Allah membutuhkan puasa. Ya. Kalimat ini Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Ya, benar. Tetapi kalimat benar bisa jadi pemahaman yang salah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib ketika berjawab dengan orang Khawarij mengatakan kalimat haq urida bihal batil. Kalimat yang benar bisa jadi salah. Misal kalau di saat diinterpretasikan yang salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah hambanya. Benar? Nah,
Kalau memang seperti itu, ngapain kita beribadah kepada Allah? Ya kan? Kalau Allah tidak membutuhkan ibadah kita, ngapain kita beribadah kepada Allah? Ini interpretasi yang salah tentunya. Sekali lagi, ini interpretasi yang salah. Ini itu sering muncul di catatan pinggiran di majalah Tempo dulu, sekitar tahun 2010-2011. Gunawan Muhammad sering menyitir kalimat ini. Allah itu tidak membutuhkan yang namanya ibadah hambanya. Gunawan Muhammad di majalah Tempo. Apakah penasihat seperti itu? Tentunya tidak. Lalu apa? Kalau memang Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya, lalu bagaimana? Ya kita yang membutuhkan ibadah kepada Allah. Sehingga apa? Mengapa kita harus beribadah? Alasannya dua. Ini tentang hablum minallah dulu. Alasannya dua. Yang pertama, ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Yang kedua, ibadah itu adalah sebuah keuntungan. Nama kebutuhan seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya kebutuhan itu kalau tidak dilaksanakan sesegera mungkin akan ada mafsadah, akan ada kerusakan. Bernafas adalah sebuah kebutuhan, kalau kita tidak bernafas maka akan ada yang seperti itulah. Dinding kanan kiri ini, kemudian atap tidak ada, di sini ada isinya. Kalau nggak sifatnya atap ditutup, ini adalah kebutuhan atap itu. Kalau tidak sifatnya dilakukan kebutuhan itu, maka akan ada yang rusak. Ibadah kebutuhan. Dalam sebuah riwayat dikatakan 3 orang sahabat radhiyallahu anhu mendatangi Aisyah bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW. Di sini diajarkan ternyata kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, langsung tanya pada pasangan hidupnya. Karena pasangan hidupnya itu lebih tahu bagaimana orang itu. Mungkin bapak ibu melihat saya ini terlalu aktif di depan bapak ibu. Iya, tapi kalau di rumah bisa jadi saya tidak seperti ini. Yang tahu istri saya. Makanya ini kemudian bertanya kepada Aisyah. Kemudian dijawab, "Kullu amrihi ajaba." Urusan Rasulullah itu di rumah itu ajib. Menakjubkan, luar biasa. Kemudian dilanjutkan Aisyah. Suatu malam, salah satu yang bertanya ini Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Suatu malam, kulit ini sudah bersentuhan tangan dengan kulitnya Rasulullah. Kulit itu sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Oh, tentunya kalau sudah istrinya itu bersentuhan dengan Rasulullah, Rasulullah kan istrinya relatif banyak ya, tentunya tidak bisa setiap malam. Begitu bahagianya Aisyah. Apa yang terjadi kemudian? Rasul mengatakan, wahai Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Allah? Ternyata yang kedua ini filosofinya, maknanya adalah tetap kita harus minta izin pasangan hidup kita kalau ingin melakukan sesuatu yang bersifat sunnah. Bersifat sunnah ini. Kenapa pada malam hari itu ada sesuatu dalam tanda kutip bersifat wajib antara pasangan hidup? Akhirnya Rasul minta izin kepada Aisyah, bolehkah aku beribadah? Kata Aisyah, aku itu bahagianya berbeda dengan kau, tapi ketika kau beribadah aku lebih bahagia lagi. Singkat cerita, Rasulullah kemudian sholat, menangis sampai tertidur. Keesokan harinya ditanya Aisyah, ya Rasulullah, wa qad ghufirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasul, engkau ini loh sudah dosanya diampuni, yang akan datang, yang lampau sudah diampuni. Kenapa engkau masih beribadah? Jawaban Rasul itu sungguh indah kalimatnya. Ala uhibbu an akuna abdan syakura. Masa sih aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Pertanyaan saya, Pak. Bersyukur itu bahasa Indonesianya itu terima kasih. Yang paling banyak mengucapkan terima kasih bos atau bawahan. Bawahan. Kenapa bawahan lebih mengajarkan pada bosnya? Rasul saja sudah terampuni itu mengajarkan kepada Allah, apalagi kita. Jadi ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Yang cepat, yang kedua, ibadah itu adalah sebuah keuntungan. Logika sederhana, kita ketika melakukan sebuah transaksi jual beli itu pasti mencari keuntungan. Naif kalau penjual itu tidak mencari keuntungan. Saat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara." Allah membeli. Berarti kita statusnya sebagai apa? Penjual. Allah membeli dari diri orang mukmin ini harta dan dirinya. Kita penjual. Naik kalau seorang penjual tanpa transaksi jual beli nggak mencari keuntungan. Apa yang terjadi? Memang kita mendapatkan keuntungan hanya dengan kita itu berinfak ala kadarnya dengan dasar atas nama ikhlas.
meskipun hanya berbunyi kelonang-kelonang, kemudian kita mengikuti pengajian dan lain sebagainya, kita diberi dengan mata uang namanya di antara wujud jannah dengan surga. Apa gak enak? Surga itu loh, ma'ilul ro'at walau hurun sami'at walau kotor ala konsekuensa. Lebih yang pernah dilihat, lebih yang pernah didengar, lebih yang pernah dibayangkan. Kalau saya bayangkan, kemarin kita di KBRI itu Pak ya, membahas tentang satu helai jenggot kan 5 bidadari Pak. Bisa saya bayangkan, saya nanti dapat 5 bidadari, itu baru dibayangkan. Bisa jadi nanti itu kayak lebih. Oh istana saya 10 lantai, itu baru dibayangkan. Surga itu lebih lagi. Ternyata sangat menguntungkan sekali kemudian ketika kita melakukan transaksi dengan Allah. Nah transaksi kita namanya adalah ibadah. Yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, pembinaan saya tidak panjang lebar menjelaskan hal ini. Analoginya itu kalau kita sering menentukan ternyata analoginya itu adalah seperti halnya kita ini bangunan yang satu dengan yang lain. Ya, kalau dunia ya sudah bangun. Orang Muslim itu seperti bangunan yang saling meratkan, saling menopang, saling membangun dan seterusnya. Tetapi Rasulullah memberikan sebuah hal yang unik. Ternyata analogi ukhuwah itu tak dilihat rendah. Jadi ukhuwah itu tidak lihat tinggi, tidak lihat rendah. Kalau di sini saya mengambil garis kuning, yang saya kasih warna kuning. Seandainya kita lubangi kapal ini untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak usah mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Kalimatnya sederhana, tidak ingin mengganggu. Jadi ada orang yang di bawah, ini tidak ingin mengganggu, ketika kita minuman, tinggal lubangi saja. Apa yang terjadi? Tentunya kapal itu akan, ya, karang, tenggelam. Jadi ada 3 kategori penumpang di kapal itu. 1. Banyak di antara kita dan orang-orang di sekitar yang berusaha melubangi pelaku kehidupan ini. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, menenggelamkan Islam. Meskipun orang itu atas dasar nama Islam. Ya saya sebut saja misalnya jaringan Islam liberal dan lain sebagainya. Yang 2, peluang perahu yang dimaksud Rasulullah adalah sejenis manusia yang memiliki karakteristik tidak saja egois, tapi juga manusia yang hobi bermaksiat atau aturan-aturan Rasulnya. Hobi di sini itu bisa diartikan jadi keseringan Pak. Jadi kan ada namanya itu kalau kita itu bangunan siangan langsung sholat nggak apa-apa Pak ya. Subuh gitu bangunan langsung sholat nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu namanya bukan tidak sengaja tapi hobi. Kalau sudah hobi ya itu nggak boleh. Jadi kita tidak akan sholat karena dia menjadi hobi tiap hari ya bangunnya jam segitu, jam segitu, jam segitu. Ini hobi maksiat. Kalau lebih rendahnya saya artikan itu apa STMJ atau tomat. Tomat itu habis tobat maksiat. Tomat lagi tobat maksiat. Tomat lagi tobat maksiat. Jadi pada wilayah tengah-tengah. Tetapi kemudian kita diharapkan pada yang wilayah ini. Apakah ini masih tengah-tengah atau enggak? Lebih baik dijauhi. Karena ini termasuk orang-orang yang memperolok Allah. Kenapa? Orang yang tobat, orang yang maksiat, kemudian tobat, maksiat. Kalau mustahzaru birabbihi, ingat saya, dia itu memperolok Allah. Tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, ya. Kayak tobat sambel atau orang. Pedes, nggak mau, tapi besok lagi nyari, ya itu katanya orang seperti itu. Ini terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah. Kunci kesuksesan itu diangkat bersama. Kunci kesuksesan itu diangkatnya bersama. Kemarin saya menyampaikan di awal-awal, kalau Ibu masih ingat, alhamdulillah, Bapak masih ingat, alhamdulillah. Kesuksesan yang hakiki itu apa Pak? Surga. Itu hari pertama saya sampaikan, saya tutup juga pada kesempatan kali ini. Kesuksesan kita tertinggi adalah surga. Cara yang paling enak untuk mendapatkan surga itu adalah dengan kuncinya itu kita angkat bareng-bareng. Maksudnya apa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan Bapak Ibu, ada orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat dalam sebuah majelis. Kata dulu nama muflis, apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah al-muflis rupina man la dirham man lahu wala mata. Mereka yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya investasi, tidak punya kekayaan dan lain sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, ternyata bukan itu yang namanya bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu adalah mereka yang
yakti yaumul qiyamati bizaka wa bisolah. Mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala berbagai macam ragam, mau sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tetapi apa? Mereka melakukan yang namanya qadzata mahadza wa daraba hadza wa akala malahadza wa qazafa hadza dan seterusnya. Mereka itu menggolimi, mereka itu menganiaya, memukul, menuduh, memfitnah, memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Bersifat sosial. Ternyata ketika kita terlalu egois terhadap pahala-pahala kita yang bersifat baik, tetapi pada satu sisi kemudian kita itu menggolimi orang, maka ternyata kemudian pahala kita itu akan diambil kepada orang yang bergolimi, dibagi-bagi. Coba perhatikan kalimat yang terakhir, Pak. Ibu mengatakan cuma turihatina. Kalimat ini tegas, jelas, sangat menusuk. Tidak kemudian terjemahannya itu kemudian Allah letakkan orang itu di neraka. Tidak Allah tempatkan orang itu di neraka. Tidak Allah katakan Allah masukkan orang itu ke neraka. Tidak menggunakan kalimat seperti itu. Tetapi turiha. Turiha itu artinya dilempar. Sudah ditaruh di neraka, dilempar lagi. Apa enggak tahu bilang kembali kayak kemarin itu. Sudah dimasukkan neraka, jahanam, masuk penjara lagi, bulas. Yang kemarin itu bulas, Pak. Surabaya indah, tapi kalau sudah masuk penjara, nggak indah Surabaya itu. Nah ini sudah neraka, jahanam, bulas lagi, penjaranya orang-orang yang tak kabur itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari di bulan puasa ini kita tidak hanya kemudian bersifat egois pada kita sendiri, kita mengatakan 37 sampai 30 kali. Nah, lebih baik juga kita kemudian berbagi, karena di sisi tetangga kita itu juga ada orang lain ternyata lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya paling suka menutup kalau saya isi yang itu lamanya itu saya tutup. Ini yang kemarin Ibu, cuma saya tegaskan lagi. Masih ingat Bu ya? Masih ingat? Nanti saya ulangi lagi. Ya, saya jelaskan. Kemarin mepet soalnya ya. Udah tahu kan? Di situ tulisannya ada dua Bapak Ibu ya, atas sama bawah. Di atas jangan, di bawah tidak boleh. Kejadian. Mau diangkut. Itu ada tulisan dua. Yang di atas ini jangan lihat ke dalam muka. Di bawah tidak boleh. Ada penegasan dua. Jadi orang yang berakal akan berinteraksi dengan penjelasan, orang yang tidak berakal akan berinteraksi dengan realita. Ini dengan sesuatu yang dilarang. Misalnya ada kambing.
jalan, ada tulisannya jalan 100 meter di depan itu longsor, kambing, terus apa berhenti Pak? Terus baru ketemu realitas memang longsor, kambing itu akan putar balik, nggak mungkin kemudian loncat, kambing itu akan putar balik. Jadi kita sebagai orang mukmin itu cukup dengan berakal kita, cukup dengan penjelasan Al-Quran dan hadis, sudah cukup. Nggak perlu sampai kita kemudian bertemu dengan realita yang tidak menyenangkan ketika kita melanggar penjelasan itu. Sekali lagi, kalau kita manusia, misal ini yang kalau di Surabaya itu yang tol sering macet itu ke arah Porong ke arah Malang. Misalnya kalau saya naik mobil kemudian tertulis di situ tol Porong macet total. Kita sebagai orang manusia yang memiliki akal tentunya akan putar balik. Cukup dengan penjelasan, tidak kemudian ingin membuktikan sampai ketemu realitanya benar atau tidak. Sekali lagi, cukuplah penjelasan di Al-Quran, di Al-Hadis tentang bagaimana orang kalau ingin masuk surga, itu penjelasan itu. Jangan kemudian kita tidak mau memikirkan dan ingin membuktikan. Nanti kalau ketemu realitanya, ya itu. Sehingga tidak salah orang yang di dalam ini ketika mengikuti. Salah karena mereka yang kemudian melawan penjelasan ini tidak boleh dilarang, masih dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari di bulan puasa ini apapun yang kita pelajari, apapun yang kita terima, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dapatkan, ketika itu membawa kebaikan, mari kita jadikan itu adalah sebuah kebaikan. Berbanyak memahami, mentadaburi Al-Quran, berbanyak membaca kajian-kajian, membaca tulisan-tulisan tentang keislaman itu sendiri, khususnya di bulan puasa, karena ini momen yang sangat kondusif sekali untuk hal seperti itu. Semoga di bulan puasa ini Allah selalu memberikan kita kekuatan, ketabahan, kesehatan, untuk menjalankan segala aktivitas ibadah kita. Mungkin itu dulu sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.